Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abis Nur, NPM 21082601999. Baik, saya akan mempresentasikan yang berjudul diabetes mellitus untuk blok endokrin. Baik, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan hiperglikemia, yaitu kadar gula darah tinggi. Kondisi ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan insulin atau insulin ada tetapi tidak bekerja efektif karena adanya resistensi. Untuk faktor risikonya cukup banyak. Yang paling sering adalah obesitas, riwayat keluarga dengan DM, pola makan tinggi gula dan lemak, serta gaya hidup sedentari atau kurang aktivitas fisik. Faktor lain seperti usia, hipertensi, dan dislipidemia juga meningkatkan risiko. Untuk klasifikasinya, diabetes diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada DM tipe 1, biasanya terjadi pada usia muda akibat kerusakan sel beta pankreas sehingga insulin tidak diproduksi. Untuk selanjutnya ada DM tipe 2 yang paling sering terkait resistensi insulin, biasanya pada orang dewasa dengan obesitas. Untuk DM gesta selanjutnya ada DM gestasional, yaitu DM diabetes yang muncul saat kehamilan. Dan ada juga DM sekunder akibat penyakit atau obat-obatan tertentu. Baik, selanjutnya ada patofisiologinya, yaitu secara patofisiologi kekurangan atau ketidakmampuan insulin menyebabkan glukosa tidak bisa masuk ke sel. Akibat terjadi hiperglikemia, gula berlebih keluar melalui urin, disebut glikosuria. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak pembuluh darah sehingga timbul komplikasi vaskular, baik makrovaskular seperti stroke dan penyakit jantung, maupun mikrovaskular seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Untuk cara menegakkan diagnosisnya, diagnosis DM ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per DL dengan gejala khas. Untuk gula darah puasa 100 lebih dari 126 mg per dl. Untuk tes toleransi glukosa oral T3U lebih dari 200 mg per dl atau HbA1c lebih dari 6,5. Salah satu saja sudah cukup untuk menegakkan diagnosa asalkan konsisten. Untuk tata laksananya, laksanaannya DM bersifat jangka panjang. Yang utama adalah modifikasi gaya hidup, diet sehat, olahraga teratur, dan penurunan berat badan bila obesitas. Bila tidak cukup, diberikan obat antibiotik oral, dan pada beberapa kasus, terutama DM tipe 1, diperlukan insulin. Untuk prognosisnya sangat tergantung pada kontrol gula darah. Bila terkendali, pasien bisa hidup normal, tapi bila tidak terkontrol, komplikasi kronis seperti gagal ginjal, kebutaan, dan penyakit jantung bisa muncul. Untuk edukasinya sangat penting, pasien harus menjaga pola makan sehat rutin, cek gula darah, patuh minum obat atau suntik insulin, serta memahami tanda bahaya seperti hipoglikemia atau ketoasidosis. Dan edukasi berkelanjutan ini kunci untuk meningkatkan kualitas hidup penderita DM. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.